warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar bagi pendengar dan penonton setia UMI Medical Podcast dan 108 UMI Medical FM dalam rangka Milad 3 Dekade FK UMI dan 68 tahun Universitas Muslim Indonesia. Nah, apa kabar bagi semua penonton streaming YouTube Fakultas Kedokteran UMI dan para pendengar setia 108,0 UMI Medical FM? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat bagus dan sangat unik untuk kita nih, yang mengenai tips-tips Lebaran itu tanpa melebarkan badan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya langsung dibahas oleh pakar yang telah hadir di tengah-tengah kita, dokter cantik, dokter andalan kami, Dokter Asrini Safitri, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tasya? Iya, baik, Dok. Kita, Dok, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik. Iya, Dok. Bagaimana puasanya, Dok? Alhamdulillah, masih puasa sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sampai menjelang Lebaran nanti. Aktivitasnya, Dok, bagaimana, Dok? Berjalan lancar? Berjalan lancar sesuai dengan sehari-hari, seperti sebelum puasa tentunya. Ya, Alhamdulillah, Dok. Mungkin bisa nih di-spill kepada penonton live streaming, Dok. Bagaimana kesehariannya sekarang, Dok, aktivitasnya, Dok? Ya, aktivitas saya. Iya, Dok. Ya, jadi aktivitas saya tentunya sebagai seorang dosen ya di Fakultas Kedokteran UMI. Saya juga seorang klinisi. Jadi klinisi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi tentunya tetap melayani pasien ya, terutama dalam hal ini untuk memberikan ya terapi-terapi nutrisi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan tentunya selain itu aktivitas lain saya sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Unhas dalam hal ini untuk membimbing teman-teman residen yang sementara menempuh pendidikan dokter spesialis gizi klinik. Mungkin itu. Baik, langsung saja mungkin, Dok, karena sepertinya penonton streaming sudah tidak sabar lagi, Dok. Sudah pada penasaran mengenai bagaimana tips-tipsnya itu mengenai lebaran tanpa melebarkan tubuh, Dok. Baik, langsung saja, Dok. Mungkin ada yang mau kita sampaikan, Dok? Iya, jadi temanya adalah Lebaran ya, tanpa melebarkan tubuh ya. Jadi seperti kita ketahui ya, kalau kita sudah masuk di Lebaran ya, biasanya kan banyak sekali jenis makanan yang disajikan ya sama keluarga tentunya, apalagi kalau kita berkunjung bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lain ya. Contohnya misalnya dikasih sajikan makanan seperti yang berlemak ya. Contohnya rendang, opor, dan ketupat. Itu ketupat juga mengandung lemak kan, karena dari bahan santan, apalagi burasa ya, Tasya. Dan tentunya jenis kue-kue yang lain ya. Jadi Tasya kan tahu kalau jenis kue-kue itu kan terbuat dari bahannya apa? Dari tepung ya, dari mentega, dan beberapa sumber lain seperti misalnya kayak selai kan mengandung gula juga ya. Sama juga halnya dengan kalau misalnya ditambahkan seperti kayak keju dan lain-lain, coklat ya. Jadi semuanya kalau kita lihat ya, bahan makanan ataupun jenis kue yang disajikan itu ya, kalau kita lihat lumayan ya tinggi kalorinya. Otomatis kalau kita makan dalam jumlah yang banyak ya akan mempengaruhi kenaikan berat badan. Akhirnya ujung-ujungnya bisa jatuh dalam keadaan obesitas ya, naiklah berat badannya. Timbangan itu akhirnya bergeser ke kanan kan, artinya bertambah berat badannya. Jadi tentunya bagaimana supaya pada saat kita menjelang Lebaran ya, ataupun pada saat kita Lebaran nanti dan bersilaturahmi, tipsnya ya yang tadi ditanyakan adalah yang pertama tentunya kalau misalnya nanti berkunjung ya ke rumah saudara ya, sanak keluarga, yang tentunya harus diperhatikan, pilihlah jenis makanannya ya. Kalau misalnya yang disajikan adalah lebih banyak makanan yang berlemak ya, contohnya tadi rendang ataupun opor, ya silahkan dimakan, tetapi ingat batasi porsinya ya, jangan sampai makannya nambah nih, misalnya sampai 2 piring ya, tentunya akhirnya bisa menimbun lemak juga di dalam tubuh kan. Terus kalau misalnya disajikan misalnya kayak minuman ya, minuman pada saat Lebaran kan lebih banyak kayak soda ya, apalagi sirup ya,
Itu tentunya juga termasuk tinggi kalori juga kalau kita perhatikan ya, kalau soda itu kan high kalori sekali, sama juga dengan sirup ya. Jadi tentunya itu hati-hati, kalau terlalu konsumsi tinggi gula tentunya akan mempengaruhi juga peningkatan kadar gula dalam darah kita, akhirnya bisa memicu untuk terjadinya suatu penyakit seperti diabetes mellitus ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau kita makan kue, kita pikir kue itu kan mungkin dianggap cemilan ya, tapi ingat ya, kalau kita makan kue, contoh ya, misalnya kayak nastar atau apa ya, kastengel ataupun misalnya cookies yang lain, kalau kita hitung itu nilai kalorinya emang kecil, tapi kalau dimakan banyak itu kan lumayan ya. Misalnya contohnya nastar. Nastar itu kurang lebih kalau misalnya satu piece kita makan, satu biji kita makan, itu kurang lebih 50 kilokalori dia punya kalori. Kecil tapi ya. Nah, kita kan biasanya makan kue bukan cuma satu ya, bisa lebih dari itu ya. Jadi tentunya hati-hati juga kalau misalnya terlalu banyak ya, itu karena memang termasuk tinggi lemak ya, karena dia terbuat dari margarin ya, tentu hati-hati juga terjadi penimbunan lemak, akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi penyakit kolesterol seperti itu ya. Iya, baik, untuk para penonton setia Umi Medical Podcast yang tetap setia di live streaming, apabila ingin menanyakan pertanyaan, silahkan chat di WA 0822 345 89777 atau silahkan langsung chat di kolom chat. Kemudian selanjutnya dok, Ya. ada beberapa pertanyaan nih dok. Selain untuk tips Lebaran dok, Ya. ada yang bertanya mengenai Ramadan dok, Ya. puasa dok. Puasa. Bagaimana menu sahur yang baik dok menurut dok? Ya, jadi kita kan masih dalam Ramadan ya, jadi tentunya memilih jenis saat sahur juga itu penting sekali. Kenapa? Karena akan menjadi sumber energi kita untuk selama satu hari bekerja ya, sampai kita menjelang berbuka puasa. Jadi kalau kita mau memilih jenis menu sahur yang tepat, yang pertama adalah yang penting memenuhi kebutuhan makronutrien. Ya. Jadi makronutrien itu apa? Jadi memenuhi kebutuhan makronutrien seperti karbohidrat ya. Tapi pilihlah jenis karbohidrat yang tepat ya. Jadi biasanya kita memilih jenis karbohidrat kompleks ya. Kenapa karbohidrat kompleks? Karena kita ketahui bahwa di sumber karbohidrat tersebut kan mengandung unsur serat. Jadi kalau misalnya ada serat di dalamnya, tentunya dia akan memperlama kita jadi cepat lapar ya, biasanya seperti itu. Terus yang selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan akan protein ya, lemak, tetapi pemilihan lemak di sini adalah lemak yang tepat ya, bukan lemak jenuh. Jadi biasanya misalnya kita mau makan sumber buah ya, kita misalnya mendressing dengan misalnya minyak zaitun, itu kan salah satu sumber lemak. Terus yang paling penting adalah pada saat menu sahur itu adalah menganut pola gizi seimbang ya. Pola gizi seimbang itu ya itulah memenuhi unsur makronutrien ya. Yang paling penting juga ada komponen vitamin mineral di situ ya. Vitamin mineral itu kita bisa dapat dari mana, Tasya? Biasanya bisa kita dapat dari sumber buah ataupun dari sayur-sayuran ya. Penting sekali kita konsumsi itu terutama pada saat sahur, karena tadi yang salah satu pentingnya adalah karena dia mengandung komponen serat di situ. Terus yang paling penting juga pada saat sahur adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita ya. Jadi cairan tubuh kita itu pada saat kan idealnya pada saat kita tidak berpuasa itu kan kita mengkonsumsi cairan itu kurang lebih 8 gelas per hari ya, tetapi air putih yang dikonsumsi. Nah, pada saat kita menjalani ibadah puasa, jadi tentunya kebutuhan cairan itu kita atur ya. Jadi misalnya pada saat sahur ya kita konsumsi kurang lebih 3 gelas per hari. 3 sampai 4 gelas lah ya. Jadi pada saat kita bangun ya, pada saat kita saat setelah makan, dan tentunya sebelum imsak ya. Begitu juga nanti pada saat berbuka puasa kita bisa mencukupi tentunya kebutuhan cairan kita sampai akan tidur
ya, yang penting tercukupilah 18 per hari. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pada saat pada saat menu sahur adalah hindarilah jenis minuman yang mengandung kafein ya. Contohnya jangan minum kopi ya, jangan minum teh. Kenapa? Karena minuman yang mengandung kafein seperti itu kan dia sifatnya diuretik ya. Jadi kalau sifatnya diuretik seperti itu tentunya akan membuat kita akan selalu membuang air kecil, terutama pagi hari kan Tasya. Akhirnya nanti menjelang siang kita sudah jatuh dalam keadaan dehidrasi ya, kekurangan cairan karena terlalu banyak jumlah urin yang kita keluarkan terutama pada pagi hari. Jadi sebaiknya memang dihindari minuman yang mengandung kafein tersebut. Nah, yang selanjutnya mungkin pada saat sahur juga yang harus dihindari itu adalah makanan yang terlalu berlemak. Ya, kenapa? Karena kalau makanan yang terlalu berlemak itu kan akan menyebabkan perut kita kayak rasa begah ya, jadi otomatis akan mengganggu pencernaan kita. Jadi pagi sudah tidak enak rasanya perutnya mungkin ya, jadi seperti itu. Iya, baik Dok. Mungkin ada lagi pertanyaan Dok. Ya. Bagaimana mengatur nafsu makan saat berbuka puasa agar tidak kalap, Dok? Ya, paling penting itu biasanya pada saat berbuka puasa ya, karena kita sudah berpuasa selama kurang lebih 14 jam ya, 12 sampai 14 jam. Akhirnya karena timbullah rasa lapar itu, akhirnya mau makan kalap ya, dan setelahnya itu ngantuk, jadinya tidak tarawih ya. Jadi tentunya bagaimana kita memilih jenis makanan pada saat berbuka puasa, yang paling tepat adalah yang pertama kita memenuhi kebutuhan yang pertama tadi cairan ya, kita minumlah air putih. Setelah itu boleh mengkonsumsi yang manis-manis. Kenapa? Karena kita kan mengganti ceritanya ya, sumber tenaga kita itu gula darah kita itu dengan mengkonsumsi yang manis, misalnya konsumsi kurma ya, atau misalnya konsumsi buah yang misalnya dipotong atau misalnya di jus ya. Karena kebanyakan orang Indonesia itu ya kalau berbuka puasa lebih memilih yang kayak kolak ya, atau mungkin es buah tetapi pakainya susu kental manis ya, plus lagi sirup ya. Nah, hati-hati kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi seperti itu juga bisa terlalu memicu tingginya kadar gula darah kita ya. Jadi otomatis itu mempengaruhi apalagi dengan penyakit-penyakit tertentu DM ya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita bisa memicu kadar gula darah yang terlalu meningkat setelah berbuka puasa. Jadi sarannya tentunya baiknya memilih jenis makanan yang tepat ya. Itu boleh dengan kurma atau misalnya dengan makan buah. Setelah itu kita sholat maghrib, lanjutlah dengan makanan utama ya. Tetap kita harus mengkonsumsi makanan utama karena tentunya kebutuhan tubuh kita itu sama halnya sebelum berpuasa. Cuma yang berbeda itu adalah adanya pergeseran waktu ya. Cuma ada terskip lah makan siangnya. Jadi tentu kita tetap harus makan malam, yaitu diganti dengan pada saat setelah berbuka puasa. Iya, baik Dok. Kan kebanyakan nih dari teman-teman keluarga Dok, setelah berbuka puasa langsung makan makanan berat nih Dok. Iya. Itu yang membuat berat badan yang betul. Iya Dok. Jadi bisa memicu langsung juga naik berat badan ya, dan paling penting itu sebenarnya akan mengganggu kita beribadah dalam hal tarawih ya. Belum apa-apa sudah ngantuk ya. Jadi tentunya bagaimana kita bisa mengatur lah porsi makan kita pada saat kita berbuka puasa. Iya, baik Dok. Baik, saya ingatkan kembali kepada penonton setia Umi Medical Podcast dan para pendengar setia 108,0 Umi Medical FM. Untuk yang bertanya silahkan kirimkan di WA 0822 345 89777. Dan untuk di live streaming silahkan chat langsung di kolom chat. Mungkin ada beberapa bertanya Dok mengenai yang tadi sudah dibahas sebelumnya pada saat Lebaran Dok. Dok, ada nih mitos yang beredar di masyarakat, saat makan daging harus dibarengi dengan minuman bersoda agar lemak-lemak dagingnya tidak jadi kolesterol. Apa betul mitos tersebut Dok? Oh, itu salah, itu mitos ya. Jadi sebenarnya kalau mengkonsumsi daging dengan soda supaya tidak menjadi timbunan kolesterol itu mitos sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan bahwa lemak itu ya, sumber lemak terutama misalnya dari contoh makanan ya, tentu
lebih banyak kan kalau misalnya macam opor, rendang itu kan dia memakai jenis lemak jenuh ya, lemak jenuh. Jadi tentunya kalau misalnya dikonsumsi berlebihan itulah terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak tertimbun banyak di dalam tubuh? Maka imbangilah dengan mengkonsumsi sumber serat. Ya, kenapa? Karena kita ketahui bahwa serat itu dia bisa mengikat kolesterol dan lemak di dalam tubuh ya. Jadi nanti itulah sisa makanan yang tidak termetabolisme di dalam tubuh itu nanti akan bisa dikeluarkan melalui feses dengan bantuan serat tadi. Jadi kalau misalnya ada tentang soda itu mitos ya. Justru ditambah dengan soda lagi Tasya, itu malah bikin tambah berat badan naik. Karena kan tadi di awal saya sudah katakan bahwa soda itu mengandung kalori yang cukup tinggi, mengandung gula yang cukup tinggi ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Tasya. Iya, baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Sudah ramai dok di live streaming dok. Ya. Ini ada yang bertanya juga dok. Apa benar 3 biji kue nastar sama dengan 1 piring nasi dok? Oh, itu tidak. Jadi kalau kita hitung ya tadi pakai kue nastar dalam hal ini satu piece yang kecil itu kurang lebih 50 kilokalori ya. Ya mendekati sedikit lah dari satu porsi nasi, tetapi dikatakan satu porsi nasi itu bukan satu porsi nasi yang membumbung yang biasa orang Indonesia makan. Satu porsi nasi itu setara dengan 100 gram kalau kita hitungnya ya. Jadi satu porsi nasi 100 gram itu sama dengan 175 kilokalori ya. Tetapi kalau misalnya kita makan nastar ya kurang lebih satu kue nastar itu 50 kilokalori, jadi kalau makan 3 kurang lebih hampir 150 kilokalori. Jadi mendekati satu porsi nasi yang 100 gram tadi, bukan satu porsi nasi yang membumbung yang biasa dimakan orang ya, seperti itu. Jadi ada hitungan tertentu kalau kami ya di gizi setiap bahan makanan yang kita hitung itu biasanya hitungannya per 100 gram sehingga kita bisa menentukan berapa komposisi kalori, protein, karbohidrat dan lemaknya. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Jadi 3 biji kue nastar itu salah, sama dengan 1 piring nasi itu salah. Iya. Jadi itu semuanya harus diukur sesuai porsinya masing-masing. Betul sekali. Iya, baik dok. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dok. Ya. Bagaimana tips diet nih dok di bulan Ramadan? Tips diet selama bulan Ramadan ya tentunya kalau kita selama menjalani puasa ya sebenarnya diharapkan ya bagi yang ingin menurunkan berat badan sebaiknya memang sudah turun sih karena kan kita ada men-skip waktu makan di siang hari itu kan. Jadi bagaimana supaya berat badan tidak bertambah ya hitunglah yang penting kan kita ketahui dulu kebutuhan kalori kita per hari berapa ya. Nah yang tadi saya sudah katakan di awal kalau kita mau tips diet pada saat berpuasa itu adalah menghindari sebaiknya sumber bahan makanan yang terlalu tinggi gula ya, terlalu tinggi lemak ya yang bisa memicu kenaikan berat badan seperti itu. Jadi perbanyaklah konsumsi terutama dalam hal ini yang mengandung serat ya, serat yang bisa kita dapatkan dari bahan alami ya, misalnya dari sumber sayuran dan buah yang banyak kita bisa temukan di pasar ya, dan itu wajib kita konsumsi dalam satu hari. Kenapa? Karena memang kan kita sebagai personal per orang itu kebutuhan serat itu memang kita harus penuhi setiap hari ya, kurang lebih 25 sampai 30 gram per hari itu kita harus dapatkan. Jadi setidaknya Tasya kita paling tidak ya makan sahur itu ada sayur paling tidak 2 porsi kita bisa makan untuk memenuhi kebutuhan serat harian kita, ditambah lagi pada saat berbuka puasa ya, terus diimbangi dengan makan buah tentunya. Baik Ya. dok, terima kasih dok. Baik dok, mungkin sebelum kita akhiri untuk closing statementnya dok pada masyarakat, teman-teman sejawat dan mungkin adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran dan mahasiswa profesi dok. Ya dok, apabila ada tips-tips dok dan pesan-pesan untuk teman sejawat dok. Tips dalam hal misalnya supaya badan tidak lebar ya pada saat lebaran nanti ya, tentunya kalau misalnya tips ya yang pertama tentunya pada saat kita menyambut Idul Fitri yang pertama diperhatikan adalah
hitunglah porsi kebutuhan kita ya, atau seberapa banyak yang harus kita konsumsi pada saat kita makan ya. Jangan terlalu kalap terutama ya. Jadi misalnya boleh kita mengkonsumsi macam misalnya rendang atau opor, tetapi porsinya mungkin yang dibatasi ya. Jangan terlalu banyak, atau mungkin jangan bisa nambah berapa kali ya Tasya. Jadi tentunya itu yang kita harus batasi. Terus yang kedua, paling penting adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Kenapa penting sekali cairan tubuh itu kita penuhi? Karena air putih itu bisa membantu proses metabolisme dalam tubuh kita ya. Itu yang kedua, dan tentunya bisa membantu untuk sistem pencernaan kita. Nah, yang selanjutnya, tips yang ketiga, pada saat supaya tubuh kita tidak melebar pada saat lebaran ya, tentunya perbanyaklah, tadi selalu saya tekankan adalah perbanyak dari sumber serat ya, karena dari serat itulah bisa membantu supaya berat badan kita tetap stabil, tidak terjadi peningkatan berat badan atau mungkin jatuh dalam keadaan obesitas ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang selanjutnya itu hindari juga jadi dari jenis gula ya, soda, kue-kue, dan lain-lainnya yang tentunya bisa memicu untuk terjadinya resiko penyakit lain, timbul penyakit seperti diabetes mellitus ya, contohnya seperti itu. Jadi boleh dikonsumsi tetapi tolong dibatasi ya, tidak boleh yang terlalu berlebihan ya, tentunya itu yang harus kita perhatikan, Tasya. Iya, baik, terima kasih banyak dok. Mungkin akhir kata kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dokter Asrini yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Sama-sama, di Tasya. puasa ini dok. Iya, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima kasih, Dok. Tasya.